Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga kita masih sehat, masih kuat, sekalipun dunia sedang dilanda oleh satu wabak yang begitu menakutkan, yaitu COVID-19. Walaupun seperti itu, tetapi kita tetap bersukacita dan bersyukur karena Tuhan tetap memelihara, melindungi kita. Amin, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum saya membawa kita untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada saat ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian, pemahaman, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan, supaya apa yang Tuhan inginkan dapat kami lakukan oleh karena kemampuan daripada Tuhan sendiri. Para pendengar, Tuhan pasti memberkati, supaya kami semua diteguhkan iman kami dalam mengikuti Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon semua ini. Haleluya. Amin. Baiklah para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin membawa kita mempelajari satu teks firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara, ini merupakan pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat murid-muridnya mengikuti atau mengiringi Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari teks ini saya simpulkan menjadi satu tema firman Tuhan untuk kita sama-sama pelajari, yaitu pengikut Yesus yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati. Lawannya, ada orang yang mengikut Yesus tetapi bukan mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, tetapi hanya ikut-ikutan, pura-pura ikut, gitu ya. Jadi pengikut Yesus yang sejati, sejati artinya tuli. Ada orang yang tidak mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, hanya ikut-ikutan saja. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus menyatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, ada syarat yang harus saudara tahu. Kalau saudara dapat mengikuti, dapat memenuhi syarat itu, maka saudaralah pengikut Yesus yang sejati. Itu maksudnya di sini ya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam teks ini ada beberapa hal penting yang harus kita mau tahu ya. Merupakan syarat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Syarat yang pertama adalah ia menyangkal dirinya. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu mau ikuti aku, kamu harus menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri dalam bahasa Yunani adalah aparnisasto. Aparnisasto yang bermaksud memungkiri, tidak mengindahkan, menolak, mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang hal itu, atau sampah. Jadi saudara, menyangkal diri bukanlah membenci diri sendiri, tetapi menyangkal diri adalah tidak mencari kepentingan diri sendiri. Saya ulang, menyangkal diri artinya tidak mencari kepentingan diri sendiri. Dia harus juga mengutamakan kepentingan orang lain. Itu artinya menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri bukan bermakna kita kehilangan identiti diri. Kalaulah menyangkal diri itu membuatkan identiti diri kita hilang, apakah Tuhan Yesus kehilangan identitinya ketika ia menyangkal dirinya dalam mentaati kehendak Bapa di surga? Apakah Tuhan Yesus kehilangan identitinya ketika ia memikul salibnya menuju ke Golgota dan mengalami siksaan dan penderitaan penyaliban? Tidak. Malahan Yesus menemukan identitinya ketika ia bertekad, ketika ia berniat bermaksud untuk menyangkal dirinya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Menyangkal diri bukan juga bermakna menghina diri. Di sini saya akan menjelaskan apakah perbedaan antara menyangkal diri dan menghina diri. Kita harus tahu perbedaan ini ya. Menyangkal diri bermakna menyadari bahwa kita ini berharga oleh karena keselamatan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha manusia kita, tetapi merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan. Yang kedua, sedangkan menghina diri bermakna menyangkal atau menolak kebaikan Allah itu sendiri. Ya, jadi menyangkal diri bukanlah mengasihani diri, kasihan diri ya. Menyangkal diri adalah satu kebebasan untuk mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Itu menyangkal diri. Jadi saudara, menyangkal diri adalah menyerahkan segala sesuatu atau menyerahkan seluruh eksistensi, seluruh aspek kehidupan kita, seluruh keberadaan kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan mengontrol, membiarkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Bukan lagi kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Allah yang jadi di dalam kehidupan kita. Saudara diberkati oleh Tuhan. Hanyalah dengan penyerahan diri, hanyalah dengan penyerahan hidup yang sesungguhnya, yang sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan menjadi pengikut Yesus yang sejati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai pengikut Yesus yang sejati, kebahagiaan kita bukanlah bergantung pada apa yang kita inginkan dan apa yang kita perolehi, bukan. Tetapi kebahagiaan hanya dapat dalam pengenalan dan hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, ini syarat yang pertama, menyangkal diri. Saudara, syarat yang kedua yang Tuhan Yesus nyatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus mengikuti syarat ini. Syarat yang kedua, ia memikul salibnya. Ia memikul salibnya. Memikul salib di sini bukan meletakkan salib itu di atas bahunya untuk dipikul oleh dirinya sendiri. Salib ini melambangkan, menggambarkan tentang penderitaan, kesengsaraan, penghinaan dan kematian. Jadi saudara, kalau saudara mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, apakah saudara siap menderita? Apakah saudara siap mengalami kesengsaraan? Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam Galatia pasal yang kedua, ayat 19 sampai ayat 20, dia berkata di situ, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini pernyataan Paulus. Demikian juga dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, jelas apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan hanya dikaruniakan untuk percaya begitu saja, tetapi kita harus siap menderita. Karena menjadi pengikut Yesus, saudara juga harus siap menderita, dihina, dicaci maki. Saudara, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat Dia berkhotbah di bukit dalam Matius pasal yang ke-5
ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan Yesus menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepada kamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nabi-nabi sebelum kamu pun juga dianiaya karena namaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kalau siapa yang mau mengikuti Yesus, harus dia melakukan hal ini. Syarat yang ketiga, ia mengikuti Yesus. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mengikuti Yesus bukan sekadar mengiringi Yesus, bukan hanya sekadar menyertai Yesus atau mendampingi Yesus kemanapun Yesus pergi, ya. Mengikuti Yesus bermakna belajar dari Yesus dan menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Kita melihat apa yang Tuhan Yesus telah alami, yang sudah alami di muka bumi ini, saudara. Dia dicaci maki, tidak dihormati dan sebagainya. Mengikuti Tuhan bukan hanya mendampingi Yesus dalam pelayanan saja, tetapi Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alatnya di tangan Tuhan dalam hal memberitakan Injil-Nya. Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk memberitakan Injil keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus saja. Tidak ada lain. Kita perhatikan Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan Yesus mengajak, memanggil murid-muridnya pada waktu itu untuk mengikuti Yesus. Artinya bukan hanya sekadar mengikuti Yesus, tetapi pada masa bersama dengan Yesus, Yesus akan mengajar. Nantinya kalau Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang harus dilakukan oleh muridnya untuk meneruskan pelayanan yang Tuhan Yesus inginkan. Markus 16 ayat 15 juga mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Saudara, dengan itu kita mengikuti Tuhan Yesus adalah di mana kita siap dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Apakah pekerjaan yang mulia itu? Pekerjaan yang mulia adalah memberitakan Injil keselamatan yang kekal kepada dunia ini. Karena Tuhan Yesus juga menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kalau datang kepada Bapa harus melalui aku," kata Yesus. Artinya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk mendapat hidup yang kekal. Di luar Yesus kebinasaan, di dalam Yesus ada kehidupan. Nah, oleh sebab itulah Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya supaya murid-muridnya mengikuti Yesus, dan disitulah Yesus akan memperlengkapi mereka untuk memberitakan Injil. Demikian juga dengan kita masa sekarang ini, saudara. Tuhan mau supaya saya dan Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus memberitakan Injil keselamatan, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat hidup yang kekal. Andai kata kita tidak memberitakan Injil kepada dunia ini, saudara, boleh saya katakan bahwa kita adalah manusia yang paling kejam di dalam dunia. Mengapa saya katakan kejam? Kita sudah mengetahui keselamatan itu hanya di dalam Yesus, tetapi kita sengaja tidak memberitakan keselamatan itu kepada dunia ini. Itu yang saya katakan bahwa kita orang yang paling kejam. Dengan itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus,
Itulah syarat yang Tuhan Yesus nyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kalau kamu mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, kalau kamu mau menjadi pengikutku yang sungguh-sungguh, kata Yesus, lakukan 3 syarat ini. Menyangkal diri, memikul salibnya, lalu mengikut Yesus. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau menyangkal diri karena mengikut Yesus? Apakah saudara mau memikul salib karena Yesus? Apakah Anda mau mengikuti Yesus? Atau hanya ikut-ikutan saja? Dan biarlah itu saudara jawab dalam hati saudara, karena itu keputusan masing-masing kita. Tidak ada orang yang boleh memaksa. Itulah keputusan pribadimu. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada kesempatan ini. Biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu sudah hamba-Mu kongsikan untuk kami pelajari bersama-sama. Berkatilah para pendengar dimanapun berada. Berkatilah kami semua menjadi berkat alat di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.